Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu masih tentang materi al-hayah az-zawjiyah. Yang mana di sini ada hiwar atau percakapan yang berjudul As-saharu kharijal bait, bergadang di luar rumah. Di sini ada dialog antara Nasir dan Faisal. Kita mulai. Uridu an atruka zawjati. Dikatakan oleh si Nasir, saya ingin meninggalkan istri saya. Kemudian Faisal menjawab, la haula wala quwata illa billah, madza hunak. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Madza hunak, apa yang terjadi? Madza itu apa, hunaka di sana. Apa di sana maksudnya? Apa yang terjadi di sana? Gitu. Nasir, la uhibbuha, saya tidak mencintainya. La tuhibbuha, kamu tidak mencintainya? Kaifa 'ishta ma'aha kull hadhihi sanawat? Bagaimana kamu bisa hidup bersamanya setiap tahun ini? La adri, la uhibbuha. Saya tidak tahu, saya tidak mencintainya. Kunta taqulu da'iman, innaha zaujatun thayyibah. Kamu selalu berkata bahwasanya dia itu istri yang baik, wa mu'addabah, dan istri yang beradab, wa muti'ah, dan istri yang taat. Madza hadas? Apa yang terjadi? Kuntu uhibbuha fi'lan. Saya betul mencintainya. Walakinnaha taghayyarat katsiran, tetapi dia sudah banyak berubah. Kaifa taghayyarat? Bagaimana dia berubah? Asbahat muhmilah, dia menjadi malas. La tahtammu bi, dia tidak mengurus saya, dia tidak mementingkan saya, ataupun dia tidak memperdulikan saya. Wala bil bait, dan juga tidak memperdulikan rumah. Tahtammun binafsiha wa bi sadiqatiha faqat, dia hanya memperdulikan dirinya dan saudaranya saja. Hal takallamta ma'aha fi hadzal amr? Apakah kamu sudah berbicara dengan dia pada masalah ini? Takallamtu ma'aha katsiran, saya telah banyak berbicara dengannya. Walakinnaha anidah, tetapi dia keras kepala atau membangkang, ya. Hal taghayyarta ant? Apakah kamu sudah berubah? Naam, saya iya. Asbahtu asharu katsiran kharijal bait. Saya sudah banyak berjaga atau bergadang, ya. Saya sudah banyak bergadang di luar rumah. Qad yakunu hadha huwa sabab. Mungkin inilah penyebabnya, gitu. La tashhar kharijal bait. Jangan engkau bergadang di luar rumah. Saf'alu dzalik, saya akan melakukan itu. Idzan satahtammu zaujatuka bik wa bi baitiha biiznillah. Kalau begitu istri kamu akan memperdulikanmu dan rumahmu juga dengan izin Allah. Itulah hiwar yang yang baru kita baca, dan di sini banyak mufradat yang penting dihafal, dan juga banyak ta'bir, ya, ataupun cara mengucapkan kalimat yang bagus. Jadi bisa dipelajari sendiri. Dan di sini ada latihan, disuruh
letakkan tanda betul pada kalimat yang betul ya, dan kita taruh tanda salah silang pada kalimat yang salah, yang tidak sesuai dengan cerita yang di atas tadi. Jadi itu bisa dicoba-coba sendiri. Di sini misalnya nomor 1, Nasirun yuridu talaqa zaujatiha. Si Nasir ingin mentalak istrinya. Jadi apa betul si Nasir ingin mentalak istrinya? Ya betul tadi kan. Uridu an atruka zaujati dibilang. Jadi kita taruh tanda betul. Kemudian nomor 2, Aisyah Nasir ma'a zaujatihi sanah wahidah. Si Nasir dia hidup bersama istrinya 1 tahun. Itu salah karena tadi dikatakan ada beberapa tahun. Dan seperti itu seterusnya. Dan mufradat yang ada di sini itu insyaallah sudah ada yang di dialog tadi. Jadi bisa diulang-ulang dialog tadi sehingga mufradat yang di sana itu bisa terhafal. Kemudian di sini ada mufradat ya, imla'il faraq bil harfil munasib minal qa'imah. Di sini disuruh isi titik-titik imla'il faraq. Disuruh isi titik-titik dengan huruf yang sesuai dari minal qa'imah, dari dari tabel ya yang sebelah kiri ini ada ma'a ila an bi. Jadi disuruh isi ke situ. Misalnya nomor 1 ya, uridu, di situ apa? Yang pasnya adalah an di situ. Uridu an usafira. Jadi an ya. An pada tabel sebelah kiri itu nomor 3 dia. Uridu an usafira. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada latihan yang mata naqulul ibarat at-taliyah. Kapan kita mengucapkan kalimat berikut ini? Kapan kita ucapkan la haula wala quwata illa billah? Itu bisa dijawab sendiri nanti. Kemudian di sini ada mulahadhatun nahwiyah, masalah nahwu ya, ilmu nahwu, masalah dhamir. Yang dimaksud dengan dhamir adalah al-dhamiru ismun mabniyun yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin wa minhu al-munfasilu wal muttasil. Jadi yang dikatakan dengan dhamir itu adalah dia isim ya, isim dibina, isim yang dibina, isim mabni. Isim mabni itu adalah isim yang harkat akhirnya tidak bisa berubah-berubah sampai kapanpun. Misalnya anta, tetap anta sampai kapanpun. Itu dinamakan dengan isim mabni. Ada lawannya itu isim mu'arab namanya. Kalau isim mu'arab itu isim yang baris akhirnya bisa berubah-berubah. Misalnya baitun. Baitun itu bisa barisnya nanti menjadi baitan, bisa nanti barisnya menjadi baitin, tergantung amil yang di belakangnya. Jadi tergantung posisi dan tempatnya nanti. Kalau dia misalnya baitun itu sebagai objek, nanti dia berbaris baitan misalnya. Kalau misalnya dia sebagai objek, nanti dia baitun. Seperti itu. Tapi kalau isim mabni ini dia harkat akhirnya tidak berubah selamanya. Dan kita ulang, dhamir itu adalah isim mabni yang tunjuk kepada mutakallim. Maksudnya dia isim yang mabni yang tidak bisa berubah harkatnya. Ada kala dia nanti itu untuk mutakallim. Mutakallim itu kata ganti orang yang pertama. Misalnya saya atau kami, saya ya, saya atau kami. Kalau saya yang tunggalnya, kami yang jamaknya, itu mutakallim namanya. Atau mukhatab. Mukhatab itu lawan kita berbicara. Kalau dalam bahasa Indonesia orang yang kedua, kamu atau kalian, atau ya kamu atau kalian. Ataupun ghaib. Ghaib itu kata ganti orang yang ketiga, dia atau mereka. Dan di antara dhamir tersebut ada munfasil. Munfasil itu terpisah dari kata kerjanya. Karena kalau di dalam bahasa Arab, dhamir itu bisa digabungkan dengan kata kerja, dan ada kala dia terpisah. Itu nanti ada contoh di bawah mungkin ya. Wal muttasil, dan ada kala dhamir itu tersambung dengan kata kerjanya. Di sini ada dhamir mutakallim ana ya, nahnu itu misalnya ana talibun, ana talibatun. Ana talibun untuk laki-laki, talibatun perempuan. Nahnu talibani, nahnu talibatani, nahnu tullabun, nahnu talibatun. Itu pakai nahnu ya, jamak.
Kemudian ada mukhatab anta, antuma, antum di sini. Anta satu orang, antuma dua orang, antum jamak ya. Anti untuk perempuan satu orang, antuma untuk dua orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, antunna jamak untuk laki-laki, untuk perempuan. Kemudian ada ghaib, huwa dia satu orang laki-laki, hiya dia satu orang perempuan, huma dua orang laki-laki dua orang perempuan sama, hum jamak untuk laki-laki, mereka berarti artinya mereka laki-laki, hunna artinya mereka perempuan, jamak untuk perempuan. Jadi yang contoh misalnya ana talibun, itu contoh dhamir munfasil, terpisah dari kata kerjanya ataupun terpisah dari suku kata yang lain. Ana talibun itu dinamakan dengan dhamir munfasil. Tapi kalau misalnya dhamir muttasil, contohnya misalnya zahabtu. Jadi itu dhamir muttasil namanya karena bersambung dengan kata kerjanya, dengan fiilnya. Dan banyak lagi contohnya lagi, nanti insyaallah kalau seandainya kita dapati lagi masalah ini, nanti kita jelaskan lagi insyaallah. Sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.